Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Nizar Amrillah. Saya mahasiswa Universitas Brawijaya Malang yang saat ini sedang magang di Bawaslu Kota Malang. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Mas Fabian dari mahasiswa UB juga yang sedang magang juga di sini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Mas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fabian Amar Dusta, mahasiswa semester 5, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Brawijaya Malang. Oke, terima kasih Mas Fabian. Mas Fabian di sini magang ya? Sudah Ah, berapa lama, Mas? ya kurang lebih 1 bulan. 1 bulan ya? Iya betul, 1 Ya bulan. pasti kalau sudah 1 bulan tuh sudah paham lah ya, sudah banyak pahamnya tentang Bawaslu. Semoga Amin. Ini pertanyaan-pertanyaan pertama nih Mas. ya, Menurut Mas Fabian ini Bawaslu itu apa sih? ya baik. Sebelum saya masuk pada Bawaslu itu apa ya? Jadi mungkin kita semua lebih sering familiar gitu ya dengan lembaga penyelenggara pemilu. Salah satunya ini KPU. Mungkin itu yang sering kita dengar gitu. Cuman selain KPU itu ternyata ada lagi loh, ada 2 lembaga penyelenggara pemilu, ada DKPP dan juga Bawaslu. Nah, untuk DKPP ini sendiri, dia tuh bertugas untuk menangani pelanggaran etik. Yang mana pelanggaran etik ini dilakukan oleh penyelenggara pemilu, yakni KPU dan juga Bawaslu. Nah, untuk Bawaslu ini sendiri, mereka bertugas mengawasi jalannya atau tahapan pemilu. Siapa yang diawasi? Ya peserta, ya partai politik, ya bakal calon, ya KPU itu sendiri. Oke. Ngomong-ngomong soal tugas Bawaslu nih Mas. Kan tadi sudah disinggung bahwa Bawaslu itu punya tugas mengawasi. Terus ada nggak sih tugas pokok dan fungsi yang lain selain mengawasi dari Bawaslu itu sendiri? Ya, eh, jadi Bawaslu itu kan eh, badan pengawas gitu ya. Secara umum pasti tugasnya mengawasi karena namanya badan pengawas. Beda dengan KPU ya, mereka lebih condong atau lebih menonjol ke penyelenggaraan pemilu atau pelaksana teknis. Nah, untuk Bawaslu ini sendiri ada 3 tupoksi dari Bawaslu, yakni yang pertama ada penyelesaian sengketa proses, gitu ya. Karena kalau untuk penyelesaian sengketa hasil itu nanti sudah ranahnya KPU, jadi bukan ranahnya Bawaslu, Bawaslu itu sendiri gitu. Kemudian yang kedua ada penanganan pelanggaran. Nah, yang menangani itu Bawaslu, bukan KPU. Kemudian ada salah satu tugas yang menurut saya ini dilaksanakan Bawaslu eh, sebelum pelaksanaan pemilu, yakni pencegahan pelanggaran. Jadi ada 3 itu tadi, selain tugas umumnya mengawasi, ada 3 subtugas yang dilaksanakan oleh Bawaslu. Ngomong-ngomong soal pencegahan, kan salah satu pelanggaran yang masih sering terjadi saat ini itu kan politik uang, Mas. Betul. Nah, saya itu pernah baca di salah satu jurnal, salah satu faktor yang menyebabkan politik uang itu masih sering terjadi itu faktor ekonomi masyarakat. Jadi ekonomi masyarakat yang rendah tuh mudah sekali untuk disusupi pelanggaran itu tadi. Nah, menurut Mas Fabian sendiri tuh ada nggak sih strategi yang cocok untuk Bawaslu untuk mencegah terjadinya politik uang walaupun tingkat ekonomi masyarakat itu masih rendah? Baik, jadi segala bentuk pelanggaran dalam pemilu itu sebenarnya bisa dicegah dengan melibatkan seluruh komponen. Jadi kita tidak bisa membebankan semua pelanggaran itu dibebankan pada Bawaslu gitu. Jadi kita sebagai masyarakat atau komponen bangsa Indonesia dalam rangkaian pemilu ya, kita juga harus sadar dan paham gitu ya, mana yang pelanggaran, mana yang bukan. Agar kenapa? Agar pemilu yang kita laksanakan itu bisa menjadikan pemilu yang benar-benar murni tanpa ada kecurangan. Kalau masyarakatnya cuta acuh dan kita pasrahkan semuanya pada Bawaslu, tidak mungkin gitu semua kasus bisa tertangani. Karena kita melihat bahwasanya ada 200 sekian juta penduduk Indonesia dan mungkin katakanlah 60%-nya menjadi pemilih yang sudah ber-KTP dan itu pun jumlahnya juga masih besar gitu ya dibandingkan dengan katakanlah untuk
Bawaslu pusat gitu ya, cuma ada 5 pimpinan seperti itu. Disuruh menangani kasus sejumlah ratusan juta warga negara Indonesia gitu. Itu pasti nggak semua kasus bisa terjangkau gitu. Dalam hal ini politik uang, kalau kita berbicara soal ekonomi, maka kita juga harus melibatkan pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Jadi dari masyarakat itu harus sadar bagaimana mereka bisa memiliki ekonomi yang baik agar mereka tidak mudah dimasuki oleh hal-hal yang sifatnya itu sogokan berupa uang seperti itu. Baik dalam pemilu maupun yang tidak dalam pemilu. Kita harus menimbulkan kesadaran ya. Nah, kesadaran itu bagaimana? Melalui pendidikan. Pendidikan itu menjadi salah satu alat untuk kita melakukan peradaban. Tanpa adanya pendidikan, peradaban itu tidak mungkin ada. Dan bagaimana melaksanakan semua hal-hal tersebut itu dirangkum dalam bahasa. Jadi segala bentuk aktivitas penyampaian ide dan komunikasi itu dirangkum dalam bahasa. Karena itu menjadi sarana semua umat manusia untuk menyampaikan ide maupun gagasannya. Nah, setelah kita menyadarkan masyarakat, kita juga harus menyadarkan pemerintah bahwasanya ini loh masyarakatmu masih memiliki ekonomi yang rendah. Kita harus meningkatkan dengan program-program yang dimiliki oleh pemerintah, yang dijalankan oleh pemerintah. Dan program itu tentunya harus akurat tujuannya ataupun sasarannya. Kembali lagi, apa media penyampaiannya itu untuk mewujudkannya? Yaitu bahasa. Karena segala bentuk komunikasi, media penyampaiannya itu bahasa. Kita tidak bisa lepas dari bahasa, maka bahasa ini menjadi media yang penting dalam rangka pendidikan itu tadi untuk menyadarkan pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Baru kemudian setelah kita melibatkan hal tersebut, saya rasa tugas Bawaslu untuk menyelesaikan politik uang tidak terlalu berat gitu ya. Karena jangkauan Bawaslu itu saya bilang tidak bisa menyeluruh karena tidak setiap individu itu bisa mendapatkan katakanlah sosialisasi terkait money politik oleh Bawaslu gitu. Seperti itu. Jadi semua komponen pemerintah, masyarakat maupun lembaga penyelenggara pemilu bahkan pesertanya pun itu harus kita sadarkan melalui apa? Melalui pendidikan. Melalui pendidikan karakter ya. Kalau kita mengenal sekarang ada pendidikan karakter. Itu menurut saya salah satu langkah strategis untuk bisa mewujudkan pemilu yang tanpa salah satunya pelanggarannya money politik seperti itu. Bisa dibilang Bawaslu ini membutuhkan pihak-pihak lain untuk mewujudkan pemilu yang demokratis itu tadi ya. Betul. Dan Betul. juga pendidikan moral itu tadi ya. Betul. Oke. Terus ngomong-ngomong soal penyelenggara pemilu ini kan ada 3. Betul. Ada KPU, Bawaslu, dan DKPP. Nah, yang paling dikenal oleh masyarakat itu adalah KPU. Dan Bawaslu ini bisa dibilang kayak apa sih Bawaslu itu? Masyarakat awam tuh masih kurang mengenal. Nah, menurut Mas Fabian ini, gimana cara kita yang sudah menempuh pendidikan magang di sini untuk mengenalkan Bawaslu kepada masyarakat itu bagaimana? Baik. Mungkin salah satu langkah strategisnya adalah kita menyiapkan ruang diskusi terbuka gitu, suatu kajian di mana kajian tersebut kita melibatkan pihak-pihak yang sekiranya berkompeten di bidang kepemiluan atau kita katakanlah jangan berbicara pemilu lah, kita bicara soal demokrasi. Ya kita undang pemateri dari Bawaslu. Secara tidak langsung datangnya pemateri dari pihak Bawaslu itu merupakan salah satu upaya untuk menekan Bawaslu seperti itu. Ternyata ada pimpinan Bawaslu ya. Kemudian mereka akan pasti saya rasa akan mencari tahu apa itu Bawaslu. Seperti itu. Jadi kita sebagai mahasiswa yang sudah magang di sini saya rasa dengan short course yang sudah diberikan oleh pimpinan, salah satu langkah strategisnya yakni kita mengadakan suatu kajian terbuka untuk seluruh mahasiswa di mana di sana kita membicarakan suatu hal ya, katakanlah pemilu atau demokrasi. Kemudian kita mengundang salah satu pemateri dari pihak Bawaslu. Karena mungkin dengan demikian mahasiswa akan lebih mengenal kaum intelektual muda ini lebih mengenal Bawaslu gitu. Nah, baru setelah kita mahasiswanya ini paham, barulah mulai kita terjun ke masyarakat bersama mahasiswa. Saya rasa dalam melaksanakan tugas Bawaslu saya rasa juga perlu gitu untuk
melibatkan komponen mahasiswa karena saya rasa mahasiswa ini kan dididik di kampus untuk berpikir kritis dengan perkembangan zaman yang ada. Sedangkan pemilu tiap zamannya itu ada. Maka kita butuh sosok-sosok pembaharu di dunia pemilu melalui pemikiran kritis dan intelektual muda mahasiswa itu sendiri. Oke. Terus pertanyaan terakhir nih Mas. Siap. Mas Fabian dari Fakultas Ilmu dan Budaya ya. Ya, betul. Program studinya Pendidikan Sastra Bahasa Indonesia. dan sastra Indonesia. Ini kan untuk merembet ke politik kan nggak ada Mas ya. Ya, betul. Nah alasannya magang di Bawaslu ini apa? Ya, jadi saya sering kali gitu ya dipertanyakan dan juga diremehkan. Anak bahasa kok magang di Bawaslu gitu. Seharusnya kan yang magang di sana anak FISIP, anak hukum gitu ya, anak pemerintahan gitu ya. Cuman menurut saya gitu ya, pada tanggal 20 Oktober, 28 Oktober ya, 1928 kalau nggak salah Sumpah Pemuda itu kita sudah sepakat. Kita menggunakan bahasa persatuan bahasa Indonesia. Maka konsekuensi logis dari kesepakatan itu, maka setiap kegiatan ketatanegaraan maupun hubungan kemasyarakatan itu pasti menggunakan bahasa Indonesia. Justru ini menjadi hal yang menurut saya apa ya? Saya sangat menyayangkan gitu ya. Kenapa kok justru kita anak bahasa Indonesia diremehkan padahal ini momen kita gitu. Setiap lini di negara kita pasti menggunakan bahasa Indonesia. Dan disitulah mahasiswa bahasa Indonesia itu diperlukan. Jadi nggak ada alasan untuk kita tidak bisa masuk ke suatu lembaga tertentu, mau Bawaslu, KPU kita bisa, karena kita anak bahasa Indonesia dan KPU maupun Bawaslu berada di bawah naungan pemerintah Indonesia yang menggunakan bahasa nasional bahasa Indonesia. Dan saya rasa ini perlu disadari oleh semua mahasiswa bahasa Indonesia khususnya agar mereka mau dan terjun ke bidang-bidang yang mungkin sekiranya belum pernah tersentuh oleh anak-anak bahasa Indonesia. Seperti itu. Bisa dibilang Mas Fabian ini mengemban misi khusus ya Betul. untuk mahasiswa bahasa Indonesia sendiri. Iya, saya ingin membukakan pikiran teman-teman mahasiswa bahasa Indonesia agar mereka tidak selalu terkotakkan bahwa anak bahasa itu makanya harus perpustakaan, harus di balai bahasa, harus di lembaga bimbel. Tapi enggak semuanya itu bisa, asalkan kita mau usaha dan disiplin ilmu yang kita dapatkan di kampus kita terapkan, itu insya Allah kita semuanya bisa mengabdi pada masyarakat dan mengimplementasikan ilmu kita. Seperti itu. Oke. Mungkin cukup sekian saja pertanyaan dari saya Mas Fabian. Mungkin terima kasih sudah mau berbincang-bincang Siap. dengan saya, dengan tim Cuas TV. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak hingga akhir pembicaraan ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.